Saya tertipu oleh jasa konsultan pinjol. Mereka menghabiskan limit yang ada di APK saya, hasilnya dibagi dua. Hutang pinjol saya 230 juta, mereka minta fee 70 juta. Kalau saya bayar DP 21 juta untuk fee-nya, saya baru dikasih surat sakti dari mereka. Surat sakti apa? Stop diperbodoh dan memperbodoh diri sendiri. Ini untuk semua teman-temanku yang ada di YouTube Solusi Hutang MB maupun di media saya yang lainnya. Tolong catat ini baik-baik. Terutama untuk Anda yang mengalami hari ini terjerat di pinjol-pinjol legal, tapi namamu belum masuk ke dalam daftar blacklist. Ini hati-hati ya teman-teman. Atau Anda baru jatuh tempo, atau jatuh temponya beberapa hari lagi. Ini hati-hati banget ya. Kenapa seperti itu, Bang? Kalian tahu nggak? Dengan jasa-jasa konsultan-konsultanan, dengan jasa-jasa pembackupan, dengan jasa-jasa penghapus dan penghapusan. Semua itu adalah pembodohan. Ya, itu sudah banyak orang yang terjebak dalam situasi yang seperti itu, yang mana mereka ditekankan dengan biaya yang sangat tinggi, 35 sampai dengan 50% dari total hutang yang mereka dapatkan hanyalah surat kuasa dan surat kuasa. Embel-embelnya sih kayak profesional banget gitu loh. Ada kantor hukumnya, ada lembaga yang jelasnya, ada izin dan segala macam. Omong kosong. Semuanya penipu, nggak ada. Ya, dengan dalih pembackupan, dengan dalih penyelesaian, pengalihan tagihan segala macam, dan pokoknya mereka akan mengkaper full, semuanya tidak akan terjadi kepada Anda. Omong kosong. Ya, yang mereka harapkan adalah bagaimana memanfaatkan kepanikanmu hari ini untuk cuan bagi mereka. Surat mereka tidak berlaku sama sekali gitu. Ya, cuman teman-teman diperbodoh dengan hal-hal yang seperti itu. Jasa pendampingan, jasa penyelesaian, jasa handle debt collector, dan segala macam buat teman-teman semuanya. Ini harus hati-hati. Mereka selalu mematok tarif yang sangat besar. 17% sampai 50%. Dan habis itu ada dua opsi yang ditawarkan. Pertama, Anda harus membayar dengan uang pribadi Anda, dan ada juga Anda diminta untuk mendownload aplikasi-aplikasi lain untuk cuan bagi mereka. Ini hati-hati buat teman-teman semuanya. Saya cukup miris dengan kejadian-kejadian seperti ini. Apalagi saya perhatikan di aplikasi T2 itu sangatlah banyak ya. Dan yang paling parahnya lagi, mereka ini bekerja berkelompok dan memiliki cabang di mana-mana gitu untuk melakukan pembodohan-pembodohan terhadap hal ini. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Hentikan segala hal-hal yang seperti ini. Itu bukan solusi yang tepat. Itu adalah pembodohan untuk diri Anda gitu. Mereka memanfaatkan ini, kepanikan Anda, dengan dalih embel-embel dan segala macam. Saya berharap tidak ada lagi korban berikutnya. Kalaupun sudah terlanjur menjadi korban, silahkan dilaporkan ke pihak kepolisian teman-teman semuanya. Ya, karena real mereka melakukan penipuan, pembodohan terhadap diri Anda. Ya, nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya Bang untuk menghindari hal-hal seperti ini? Sementara di dalam satu sisi kita sudah menyatakan ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Saya selalu sampaikan sama Anda. Atas dasar kondisi tidak mampu, kondisi tidak memungkinkan lagi, ya. Jalan yang pertama adalah putus semua komunikasi yang terhubung. Oke, kekuatan pinjol ada di sana. Kekuatan pinjol ada mereka melalui penekanan, melakukan penekanan melalui telepon, WhatsApp, dan email. Kalau hal itu sudah tidak ada pada diri Anda, penekanan tidak akan terjadi, Anda tidak akan panik, dan Anda tidak akan berpotensi percaya kepada jasa-jasa seperti ini. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah, cobalah berkata jujur dan terbuka dengan keluargamu, supaya tidak ada hal yang kamu bohongi, tidak ada hal yang perlu kamu tutupi, karena masalah pinjol ini bukan rahasia lagi, tapi ini sudah bagian dari umum, sudah banyak orang yang menjadi korban dari pinjaman online. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir adalah buat teman-teman semuanya, apapun yang Anda lihat di media sosial, apapun yang Anda temukan di media sosial, seperti penghapusan hutang, penghapusan buku,
penghapusan buku hutang, penghapusan blacklist, penghapusan BI checking, habis itu penghapusan data dan segala macam. Tidak usah Anda percaya. Itu adalah sengaja skenario-skenario dari mereka untuk mengelabui Anda supaya Anda tertarik dengan jasa-jasa yang ditawarkan dan berbagai macam versi lainnya, teman-teman semua. Saya ada dapat, teman-teman, satu curhatan dari orang yang mana dia menyampaikan bahwasanya dia hampir diperbodoh dengan jasa-jasa yang seperti ini gitu loh. Yang mana jasa itu menawarkan kepada dia akan melakukan backup full. Ya, tapi yang ada adalah pengurasan limit yang luar biasa terjadi. Hutang yang semulanya kecil menjadi hutang yang sangat besar banget. Sehingga dia kebingungan untuk menyelesaikan hutang. Lihat di sebelah saya, teman-teman semuanya. Saya tertipu oleh jasa konsultan pinjol. Mereka menghabiskan limit yang ada di APK saya, hasilnya dibagi dua. Hutang pinjol saya 230 juta, mereka minta fee 70 juta. Kalau saya bayar DP 21 juta untuk fee-nya, saya baru dikasih surat sakti dari mereka. Surat sakti apa? Surat sakti untuk memperbodoh. Kertas busuk kalian bayar. Kertas busuk itu untuk perlindungan dari dirimu, gak mempan. Itulah sebuah kebodohan gitu. Makanya dari diri teman-teman semuanya, tolong kalian ini berpikir dengan jernih, berpikir dengan tenang. Apalagi Anda yang baru telat bayar, ya, Anda yang baru telat bayar, tolong berpikir dengan jernih teman-teman semuanya. Karena Anda akan dimanfaatkan. Habis itu dia bilang, saya kena 6 juta, mereka menghabiskan limit di APK saya. Yang ada mereka ambil HP saya dengan alasan setting HP, ternyata mereka menghabiskan limit dengan hasil dibagi dua ke saya. Dan mereka setelah itu saya sadar, ini nggak benar. Saya bilang, nggak bisa bayar fee mereka dan saya tidak mengontak mereka lagi. Saya datang ke kantor mereka, hasilnya seperti mereka money laundry dengan kegiatan sosial menutupi kejahatan mereka. Ini hati-hati teman-teman semuanya. Ya. Kedok-kedok konsultan-konsultanan itu penipuan yang berbalut dengan edukasi dan penyelamatan. Saya berulang kali sama Anda menyampaikan, kalau memang mereka ini solusi, OJK itu bukan lembaga bodoh. OJK itu bukan lembaga kecil. Kenapa mereka tidak ditunjuk langsung? Kalau Anda terjerat pinjaman online, hubungi jasa ini dan mereka bisa bantu Anda. Kenapa OJK malah menyampaikan hubungi pihak penyedia layanan masing-masing, minta negosiasi pokok? Ya, harusnya teman-teman berpikir dengan hal ini. Saya sangat miris, itu di TikTok paling banyak. Bahkan mereka bisa membuat drama video-video singkat dengan dalih mereka adalah malaikat yang bisa membantu. Menghapus buku, menghilangkan slik, melunasi hutang, pokoknya tanpa tagihan, tanpa teroran dan segala macam. Omong kosong. Paham teman-teman semuanya? Dan saya berharap semuanya tidak ada lagi yang terjebak, tidak ada lagi yang tertipu. Kalau masih ada yang menawarkan hal seperti itu dengan sistem bagi hasil, backup full, hentikan sebar data, hentikan DC datang ke rumah, habis itu pinjam data Anda, ajukan ke pinjol ilegal, dengan hasil dibagi dua, jangan mau bodoh lagi. Kalau kalian mau pinjam pinjol, pinjam aja sendiri teman-teman. Ya, Anda kan bisa bikin, kontak pack Anda bisa bikin. Data tetap data asli. Silakan pinjam sebanyak-banyaknya, nggak perlu Anda bagi. Ya, ngapain pakai data, ngapain pakai jasa mereka? Yang mana mereka hanya mendapatkan untung, Anda mendapatkan masalah. Ya, ini harus dipertimbangkan dengan matang buat teman-temanku semuanya. Jangan ada lagi menjadi korban-korban dari mereka yang berbalut sudah berbadan hukum, yang berbalut sudah dalih dengan PT-PT konsultanan. Nggak usah teman-teman. Ya, itu hanya memperbodoh. Anda pikirkan jasanya. Oke, hari ini yang paling terpenting adalah kalau Anda masih mendapatkan pinjol yang melakukan teroran dan pengancaman, catat nama aplikasinya, berhenti bayar seumur hidup. Ya, jangan pernah Anda bayar pinjol yang melakukan pengancaman, yang melakukan intimidasi, yang menakut-nakuti, yang menyebarluaskan informasi tentang Anda berhutang, jangan pernah Anda bayar. Kalau misalnya Anda masih nekat, ya, mereka tagih dengan dalih pengancaman dan segala macam, ganti nomormu, hapus WA-mu, ganti emailmu, perbaiki mentalmu, kamu sudah terselamatkan. Jangan kamu pikir lagi, alamatku bang, ini bang, ini bang, ini bang, gak usah. Percuma teman-teman semuanya. Kamu tidak mampu bayar.
Oke. Kalau sudah tidak mampu bayar, hadapi apapun yang ada di depanmu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kecuali kamu mematikan mentalmu, memutus logika yang hebat yang ada dalam pemikiranmu, itu baru berefek panjang buat kehidupanmu nanti. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini untuk mensupport dan mendukung channel Solusi Utang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brony.